Hai pemirsa, sampai jumpa lagi pemirsa channel Citra Mandiri TV. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara-cara merawat anggrek serta mengenali anggrek-anggrek yang mana yang akan berbunga, ya, ciri-cirinya, kapan pemupukannya, pada saat pemupukan daun, pemupukan bunga, kapan saatnya, ikuti ya perkembangannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Anggrek ketika sedang berkembang seperti ini, jangan sampai disemprot oleh pupuk, dia akan cepat layu. Begitupun dengan anggrek yang masih kuncup seperti ini, juga jangan disemprot oleh pupuk, ya. Sebaiknya apabila ingin memberi pupuk, itu dikocorkan di bagian bawah dekat akar, ya. Anggrek Cattleya yang posisi seperti ini tidak akan lagi bisa mengeluarkan bunga. Begitupun yang seperti ini. Nah, yang diharapkan akan nanti muncul bunga adalah dari tunas-tunas baru seperti ini ketika dia dewasa. Nah, pada saat kecil seperti ini masih boleh ini anggrek Cattleya ini disemprot dengan pupuk daun-daunnya, ya. Cuman yang penting dengan semprot halus. Yang penting yang harus dijaga jangan sampai air pupuk itu tergenang di dalam sela-sela ini. Itu akan menyebabkan busuk, ya. Jadi anggrek Cattleya itu muncul di tunas-tunas baru, tunas-tunas muda yang baru nanti akan berkembang menjadi besar. Pada saat masih kecil, nutrisinya belum cukup untuk menumbuhkan bunga. Nah, hal seperti ini. Seperti ini tidak akan lama lagi dia akan memunculkan bunga. Yang ini tidak akan lama lagi akan memunculkan bunga. Hanya saja perlu dijaga, kalau bisa ini jangan disemprot pupuk, karena nanti dikhawatirkan akan tergenang pupuk di dalam sini, menyebabkan ini busuk dan bunganya nggak jadi. Jadi nanti sebaiknya adalah pupuk dikocor sini atau nanti direndam, ya, 1 sendok makan pupuk ganda hasil daun, ya, ganda hasil daun untuk pertumbuhan, ya, ganda hasil daun seminggu sekali, ya, itu dikocor atau pot ini direndam di dalam air pupuk. Jadi satu sendok makan pupuk dengan 5 liter air, ya. Intinya ini jangan sampai tergenang oleh pupuk karena nanti akan gagal menjadi bunga. Nah, ya, ini juga calon untuk berbunga, ya. Nanti muncul akan dari sininya. Ini yang pernah berbunga tidak akan muncul bunga lagi, ya. Jadi yang diharapkan adalah nanti muncul tunas-tunas baru seperti ini. Diharapkan semakin banyak muncul tunas baru akan berpeluang nanti menimbulkan menjadi bunga. Untuk merangsang muncul tunas-tunas baru, ya, setelah selesai berbunga, banyak menggunakan pupuk yang untuk pertumbuhan, yaitu ganda hasil daun, bukan B, ya, daun, serta kasih atonik untuk merangsang tumbuhnya tunas-tunas seperti ini. Nah, ini walaupun tunas baru, dia belum cukup untuk menghasilkan bunga karena masih terlalu kecil, ya, terlalu kecil.
yang berpotensi berhasil menghasilkan bunga adalah kayak seperti ini. Ini pun nanti ini kalau sudah besar dia berpotensi untuk menghasilkan bunga. Hanya saja yang perlu dijaga jangan sampai ini tadi tergenang oleh pupuk. Nah, ini tunas-tunas baru. Semakin banyak tunas barunya, semakin banyak berpeluang untuk menghasilkan bunga. Itulah anggrek ketelea. Begitu juga dengan dendrobium, ya. Ketika dia masih muda begini, kita harus kasih, saat muda seperti ini kita harus kasih pupuk daun agar dia cepat membesar. Nanti kalau setelah dia sudah tua seperti ini, daunnya sudah tua, ya, baru kita kasih pupuk bunga Gandasil B, ya, pupuk bunga yang unsur kalium dan fosfornya tinggi. Nah, ini dia sudah memunculkan calon bunga, bisa dilihat ya. Nah, calon bunga bahkan dia berdekatan, ya, satu batang dua muncul dua ini, ya. Nah, nanti kalau ini sudah muncul, jangan sampai ini disemprot pupuk, ya. Jangan sampai daunnya disemprot pupuk. Cukup di media tanamnya, ya. Seandainya mau dipupuk pun jangan sampai kena calon bunganya ini. Calon bunga jangan sampai terkena pupuk. Daunnya nggak apa-apa. Nah, ini karena masih muda, belum dewasa, dia walaupun muncul tunas, ya, dia kalau nanti tidak besar batangnya ini, ya, dia tidak akan menghasilkan bunga, ya. Tapi kalau mama nanti ini bisa menjadi besar, dia bisa menghasilkan bunga karena cukup nutrisi untuk mengeluarkan bunga. Kenapa ini satu batang bisa ada dua calon tunas, dua calon bunga, ya, perhatikan dua calon bunga, dua calon bunga. Di sini satu, ya, satu, di sini satu. Apakah ini juga calon bunga? Bukan, ya. Jadi anggrek dendrobium kita beri pupuk bunga pada saat daunnya sudah, batang sudah besar, daunnya hijau. Kalau pada saat masih muda, ini kita banyak berikan pupuk daun agar dia cepat menjadi besar, menjadi batangnya menjadi besar dan siap menghasilkan bunga. Nah, kita pada saat menanam anggrek ketelea, kita tanam mulai dari di pinggir pada bagian yang tidak berpotensi menghasilkan anak, agar bagian-bagian yang berpotensi menghasilkan anak ya nanti berkembangnya akan ke tengah, ya, seperti itu. Saya untuk stabil ini saya bantu ikat dengan tali rafia. Begitupun dengan yang ini. Ini kan setelah dipecah dia hanya ada akar sedikit. Nah, untuk stabil, nah ini bagian ini, di bagian sini tidak akan muncul anakan. Jadi saya taruh di pinggir. Ini plastik saya bolongin, saya ikat dengan tali rafia ini supaya tetap tidak goyang, stabil. Diharapkan nanti muncul anakan dari sini, ya. Nanti insya Allah kalau anakannya sudah besar, akar sudah banyak, juga akan menghasilkan bunga. Jadi nanti menghasilkan bunganya mengarah ke tengah terus sampai ke ujung sini. Tapi kalau ini taruh di tengah, nanti sini cepat penuh, ke sana nggak berkembang karena nggak akan keluar anakan di bagian yang bekas dipotong seperti ini.
Mudah-mudahan penjelasan kami tentang anggrek bisa memuaskan pemirsa semua, dan ini bermanfaat ya. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini anggrek ini belum berbunga, tapi terlihat subur akar-akarnya ya. Terlihat subur akarnya keluar, mesti putih segar ya. Ini juga kemarin saya pecah dan mengeluarkan anakannya. Ini berpotensi nggak jadi bunga. Ini seperti tidak berpotensi jadi bunga ini, karena mungkin batangnya kecil ya. Di sini amplopnya belum muncul amplopnya ya, nggak muncul amplop, kemungkinan tidak menghasilkan bunga. Ini yang disebut amplop adalah seperti ini amplop. Nah, ini amplop namanya. Nah, ini amplop. Jadi kalau ada amplopnya, ini yang harus dijaga, jangan sampai amplopnya ini jangan sampai dia busuk karena tergenang banyu di dalamnya, tergenang air di dalamnya, terutama air pupuk ya. Jadi anakan yang tidak ada amplopnya, dia tidak akan menghasilkan bunga. Ini anakan masih kecil, tidak bisa ini kita lihat dari perkembangannya. Tapi kalau dilihat dari ini masih muda, masih remaja, dia untuk menghasilkan bunga kemungkinannya kecil ya, karena dia harus besar baru bisa menghasilkan bunga. Diharapkan nanti dari ini setelahnya besar ya, semakin dewasa anakan semakin banyak, saat itulah bunganya bisa muncul ya. Jadi kalau yang dewasa seperti ini ya, dewasa seperti ini, potensi untuk ini tidak akan lama lagi bisa menghasilkan bunga ya. Apalagi ini nih, ini dewasa nih ya. Pemirsa, anggrek Cattleya ini, lihat nih amplopnya dia batangnya ini besar ya, batangnya besar, dan pemirsa bisa lihat ini dalamnya sudah ada isinya. Di dalam amplopnya ini ya sudah ada isinya. Ini calon bunga di dalamnya ya, ini calon bunga. Ini harus dipelihara, jangan sampai ini tergenang pupuk di dalamnya, nanti akan angus, gosong. Nah, daun yang ini nggak mengandung amplop, walaupun dia besar ya. Anakan ini tidak mengandung amplop, walaupun dia besar, dia tidak akan menghasilkan bunga ya. Inilah amplopnya ini yang akan nanti berkembang menghasilkan bunga keluar dari dalamnya ya. Jadi tidak setiap anakan bisa menghasilkan bunga sepanjang tidak ada amplopnya di sini. Nah ya, nah ini ada di dalamnya agak ada dirasakan ada bulat-bulat di dalamnya, berisi, amplopnya sudah mulai berisi, berarti ada calon bunga. Ini ID-nya apa ini? Cawenwan Sunset ya, bunganya merah ya. Jadi anakan yang anakan yang atau tunas-tunas baru yang berpotensi menghasilkan bunga adalah dia mengandung amplop. Inilah calon bunga nanti muncul dari sini. Yang ini belum muncul, amplopnya nggak muncul, padahal ini umur sama. Yang ini umurnya sama, ini umurnya sama, tapi dia tidak mengandung amplop, sehingga potensi untuk menghasilkan bunga tidak ada.
ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan penjelasan kami ini bermanfaat untuk pemirsa pecinta anggrek, cinta anggrek Cattleya ya. Jadi pemupukan itu bisa disemprot di daun seminggu sekali ya. Jadi 1 sendok makan itu untuk 5 liter air ya. Bisa dikocor atau potnya ini dimasukkan ke dalam air pupuk yang 5 liter tadi, direndam biar akar-akar yang ada di bagian dalam juga terkena pupuk ya, seminggu sekali. Begitu juga dengan penyemprotan. Nah, di saat musim hujan penyiraman jangan terlalu sering ya. Penyiraman jangan terlalu sering. Kita lihat saja kalau ini kira-kira sudah kering baru disiram ya. Kalau tidak jangan sering-sering disiram karena akan membusuk ya, seperti itu. Nah, ini anakan ya. Jadi dari anakan-anakan inilah yang kita harapkan bisa menghasilkan bunga ya. Dan anakan yang sudah dewasa pun yang bisa menghasilkan bunga adalah mengandung amplop. Yang tidak mengandung amplop potensinya untuk menghasilkan bunga kecil ya. Makanya pada saat dia setelah nanti ini bunga selesai, kita memberi pemupukan daun, yang memupuk daun, Gandassil daun atau agromor daun untuk pembungaan, agromor bunga, bisa juga agromor bunga untuk pembungaan ya. Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat dan ini semoga ini bisa menghasilkan bunga dengan baik dan berhasil, bunganya bagus ya. Sampai tahu enggak ya, cuman 2 ya, calon bunganya 2 di atas. Itu termasuk istimewa, 1 batang memunculkan nanti 2 calon bunga. Pemirsa, ini yang disebut Gandassil D, Gandassil daun. Ini adalah untuk masa pertumbuhan ya, untuk masa pertumbuhan ya. Jadi ketika daun masih, atau untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru atau tunas-tunas baru masih kecil, ini perlu dirangsang oleh Gandassil D agar dia menjadi cepat besar ya. Ini contoh untuk Gandassil D. Kalau tidak ada Gandassil D di tempat pemirsa, bisa pakai agromor daun ya. Agromor untuk daun yang kadar nitrogennya lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu ini adalah Gandassil B, Gandassil bunga ya. Ini untuk merangsang bunga. Ini diberikan pada saat daun sudah menua, batang sudah cukup besar, daunnya sudah hijaunya sudah pekat ya, berarti dia sudah batang sudah besar sudah ada putih-putihnya di batangnya, itu berarti dia sudah cukup dewasa batangnya untuk dibungakan. Baru ini digunakan, semprotkan ya ke daun nanti. Tapi kalau sudah muncul calon bunganya atau bunganya sudah muncul, jangan lagi diberikan pupuk ya. Lalu bagi yang sibuk tidak bisa rutin memberikan pupuk, jarang-jarang ya, nggak mungkin seminggu sekali atau apa karena sibuk bekerja, bisa pakai Osmocote 61328. Ini Osmocote untuk pembungaan karena unsur P nya 13 adalah unsur P, 25 unsur kalium ya, N nya nitrogen itu untuk pertumbuhan daun ya, pertumbuhan daun. 13K untuk pertumbuhan akar ya, dan P fosfat untuk pertumbuhan akar serta juga merangsang bunga.
Untuk kaliumnya adalah supaya batang dari pohon tuh lebih kokoh, lebih kuat, tidak mudah patah, serta bunga-bunga tidak mudah rontok ya. Jadi K-nya 25. Ini adalah untuk pembungaan ya. Bisa juga kita menggunakan pupuk MKP. MKP ini memang dia tidak mengandung nitrogen, tapi dia mempunyai fosfor dan kalium yang tinggi persentasenya, sampai 52%. Ini 34%. MKP yang bubuk ya, ini bisa disemprotkan juga ke daun atau dikocorkan ke akar. Dengan konsentrasi P dan K yang lebih tinggi memang lebih cepat merangsang pembungaan. Namun ini perlu juga ditambahkan, sebenarnya ditambahkan dengan N agar pertumbuhan pohonnya masih tetap berjalan, tapi memang ini untuk khusus memicu pembungaan ya, MKP ini. Lalu ini adalah atonik. Atonik ini juga bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru lebih cepat ya. Ini saya gunakan juga ya. Ini bisa selang-seling ya saudara, atau dicampurkan dengan gandasil tadi ya, gandasil tadi. Jadi cukup pakai sedikit saja ya. Teman apabila tadi 1 sendok gandasil ini dengan 5 liter air, kalau ini ditampurkan dengan ini mungkin airnya harus perlu ditambahkan lebih banyak ya. Jadi lebih banyak, umpama pakai aja ini 1,5 tutup ini ya, 1,5 tutup ini campurkan dengan 5 liter tadi, airnya jadi 6 liter ya. Saya juga kadang-kadang menggunakan pupuk ini, pupuk hantu ya. Ini yang multiguna. Yang multiguna ini emang cukup bagus ya, cukup bagus ya. Ini cukup penggunaan sedikit saja ya, sedikit saja. Ini juga berguna untuk merangsang pertumbuhan tunas dan tunas serta bunga juga ini ya. Tapi sebenarnya hanya dengan ini ya, kalau nggak ada gandasil juga bisa pakai agromor ya, atau merek lain. Yang penting unsurnya. Jadi kalau unsur D itu nitrogen nanti banyaknya, unsur nitrogen lebih tinggi ya, berarti dia untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan ya. Pemirsa, apakah bisa menggunakan NPK 1616? Tentu saja bisa. NPK 1616 seperti ini ya, seperti ini bisa saja ini digunakan untuk pemupukan. Hanya saja ini tidak dapat disemprotkan ke daun ya. Ini boleh dikocorkan ke akar pohon ya, boleh dikocorkan ke akar pohon. Ini 1 sendok makan, ini 1,5 sendok makan ini lah untuk 5 liter air ya. 1,5 sendok makan ini NPK 1616 dengan 5 liter air, kocorkan ke akar, jangan ke daun ya, karena dia ini tidak bisa sepenuhnya larut ke dalam air. Itu pun ini nanti digunakan, usahakan setelah larut, benar-benar larut di dalam air, jadi tidak dalam keadaan kristal-kristal seperti ini ya, sampai dia benar-benar larut betul ke dalam air. Karena dia memang tetap masih ada butir-butir halus di dalamnya, jadi jangan sampai disemprotkan ke daun, dia cukup di akar saja ya. Jadi 1,5 sendok makan dengan 5 liter air. Kenapa saya memberikan dengan dosis yang rendah adalah untuk amannya ya. Jadi 1 sendok makan dengan 5 liter air itu adalah dosis rendah, dosis yang teraman untuk anggrek ya. Karena kalau dosisnya kelebihan bisa fatal, mudah hangus, karena dia bukan pohon yang mengandung kayu ya. Demikian pemirsa, jangan lupa di subscribe. Pemirsa, ini ada gandasil air 5 liter sudah saya siapkan. Air ini bisa juga diganti dengan air beras, boleh, lebih bagus. Ini 1 sendok gandasil daun, saya campurkan di sini di dalam air 5 liter.
Nah, untuk yang sudah berbunga, untuk mencegah jangan sampai kena bunganya, kita langsung kocor aja ke bawah. Ya. Lalu kalau untuk supaya ini juga karena sudah ada amplopnya ya, untuk anggrek kata dia sudah amplopnya, ini kalau kena air pupuk resiko tidak jadi, kita bisa rendam begini. Rendam agar yang di bawahnya kena pupuk, terus akarnya kita kocor juga. Akarnya di bawah kita kocor, ya. Ini cara pupuknya, ya. Lalu juga bisa air yang ini, ya, kita juga bisa gunakan untuk disemprotkan, ya, disemprotkan pakai alat sprayer, disemprotkan ke daun-daun, ya, ke daun-daun. Nah ini kalau jadi bisa bentuknya dikocor begini, selain direndam, nah dikocor gini, ya. Lalu kalau untuk anggrek panda, anggrek panda akarnya bisa kita rendam, ya, ya, rendam sambil disiram gini, nah. Ya. Ya demikianlah pemirsa cara memupukannya. Jadi airnya dia ini masih bisa dipakai untuk di sprayer. Ya. Makasih pemirsa. Bermanfaat buat pemirsa sekalian. Oh ya, mengingat pada saat musim hujan, jangan lupa ya, jangan lupa juga disemprot antrakol atau fungisida merek lain pada saat musim hujan agar tidak terjadi pembusukan pada akar maupun pada daun, ya. Serta juga mungkin 2 minggu sekali disemprotkan dengan insektisida. Mungkin saja ada serangan dari dari serangga yang akan sama musim hujan ya, menggigit daun-daun ini ya, melukai daun ini sehingga dia menjadi cepat busuk. Makanya pada saat musim hujan perlu ada insektisida ya, sama antrakol dicampurkan, disemprotkan ya, per 2 minggu sekali ya. Pemirsa, cukup sekian penjelasan kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan anggrek pemirsa di rumah berbunga dengan baik, dengan indah, dengan menyenangkan hati ya. Demikianlah penjelasan kami. Jangan lupa ya di-subscribe agar channel YouTube kami ini bisa berkembang, bisa menyajikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menghibur ya. Jangan lupa ikuti YouTube kami yang lain, perjalanan kami ya. Kami juga ada traveling kemana-kemana ya, serta mengenai hal-hal yang lain. Jangan lupa di-subscribe, kalau perlu di-share ke sahabat-sahabat yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.